Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah berada di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini merupakan satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan dalam bulan tersebut ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan malam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya selain Rasulullah ada juga istilah Mi'raj kepada salah seorang Nabiullah, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Itu cuman ada beberapa perbedaan dan keistimewaan antara Mi'rajnya Rasulullah dengan Mi'rajnya Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa juga pernah berjumpa dengan Tuhannya di Bukit Tursina, dan itu juga diistilahkan dengan Mi'rajnya Nabi Musa alaihi salam. Namun di dalam kitab As-Sab'iyat, Al-Musannif mengatakan ada beberapa keistimewaan perbandingan antara Mi'rajnya Rasulullah dengan Mi'rajnya Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah mengenai tentang tempatnya Mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah Mi'raj ataupun tempat bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Sidratil Muntaha, tempatnya terbuat daripada cahaya. Sedangkan Mi'rajnya Nabi Musa, beliau berjumpa dengan Tuhannya di Bukit Tursina, yaitu terbuat dari tanah. Artinya antara cahaya dengan tanah itu lebih mulia cahaya. Itu yang pertama. Kemudian dalam istilah Mi'rajnya ataupun Isra Mi'rajnya Rasulullah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, zat yang sudah memperjalankan hambanya, asra. Sedangkan dalam Mi'rajnya Nabi Musa, Allah mengatakan dalam surat Taha, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa yang membuat engkau tergesa-gesa sehingga engkau meninggalkan kaummu, wahai Musa? Dalam arti kata, Isra Mi'rajnya Rasulullah, asra, Rasulullah itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Sedangkan Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala datang dengan sendirinya tanpa didampingi ataupun tanpa dijemput oleh seorang malaikat. Dari dua sisi ini nampaklah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dijemput oleh Allah dengan katanya al-asra, asra, sedangkan Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika meninggalkan kaumnya dengan kata-kata wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaannya Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah melepaskan sandalnya. Ketika Rasulullah hendak melepaskan sendalnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La takhla'na 'alaik. Jangan engkau lepaskan dua sendalmu. Biarkan seperti itu. Kenapa? Liyatasharrafal 'arsyu wal kursiyyu tahta na'laika. Supaya arsy dan kursi mendapatkan kemuliaan dari bawah sendalmu.
Artinya ketika Rasulullah hendak memasuki tempat mi'raj, tempat pertemuannya dengan Allah, Allah melarang Rasulullah untuk melepaskan sendalnya. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa berjumpa dengan Tuhannya di Bukit Tur Sina? Allah sebutkan dalam surat Thaha, "Ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan dua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena engkau sedang berada di satu lembah yang sangat suci. Coba kita bandingkan. Nabi Musa mi'rajnya di satu tempat yang terbuat daripada tanah, tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk melepaskan sendalnya. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Allah melarang Rasulullah untuk melepaskan sendalnya. Sehingga Rasulullah bertanya, kenapa engkau membiarkan sendalku memasuki Sidratul Muntaha? Sedangkan Nabi Musa ketika zaman dahulu engkau suruh lepaskan dua sendalnya ketika bertemu denganmu di Bukit Tur Sina. Apa kata Allah dalam kitab As-Sab'iyat? Lasta ka Musa. Engkau tidak sama seperti Musa. Fa inna Musa kalimi wa anta habibi. Karena Musa adalah kalimku, sedangkan engkau adalah kekasihku. Walaisal habib kal kalim. Kekasih itu tidak sama dengan kalim. Nah, dari cerita tersebut nampaklah keistimewaan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama ahli hikmah mengatakan, coba kita perhatikan dengan sendalnya Rasulullah yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhannya, dikarenakan sendal tersebut melekat dengan tubuh Rasulullah. Gara-gara sendal yang benda mati melekat dengan tubuh Rasulullah dimuliakan oleh Allah. Apalagi dengan hatinya para orang-orang soleh yang di dalam hati mereka ada Rasulullah, sungguh mereka juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.